Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Husna, perwakilan dari kelompok 7, ingin mempresentasikan proposal penelitian metode survei kelompok kami, di mana yaitu tentang penggunaan bahan bakar minyak mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2018 dalam kurun waktu seminggu. Yang dimana anggotanya yaitu Fitri Diana Putri, Melani Anissa Fitri, dan Trisha Aulia Rahma. Latar belakang dari metode survei kami ini yaitu bahan bakar minyak adalah sebuah sumber energi yang didapat dari sumber daya alam minyak bumi yang digunakan untuk sumber energi kendaraan. Pendapat lain mengatakan BBM adalah segala materi cair yang bisa diubah menjadi suatu energi. BBM termasuk jenis bahan bakar berdasarkan bentuk dan wujud yang masuk dalam kategori bahan bakar cair. Bahan bakar cair itu adalah bahan bakar yang strukturnya tidak rapat jika dibandingkan dengan bahan bakar padat yang molekulnya dapat bergerak bebas. Bahan bakar minyak dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, bahan bakar kompor, bahan bakar mesin, dan lain-lain. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, terdapat 3 jenis bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, jenis BBM tertentu atau JBT. BBM ini disubsidi oleh pemerintah dan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun produknya adalah minyak tanah dan minyak solar. Kedua, jenis BBM khusus penugasan atau JKB-KP. BBM ini non-subsidi, hanya didistribusikan di wilayah penugasan selain Pulau Jawa, Madura, dan Bali, sesuai Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Adapun produk ini adalah premium. Ketiga, jenis BBM umum atau JBU. BBM non-subsidi ini didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, kecuali premium Jamali. Adapun produknya adalah premium Jamali, Pertaseries atau Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo, dan Daily Series yaitu Dexlite dan Pertamina Dex. Menurut kelompok kami, bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang paling banyak dibutuhkan di masyarakat, terutama sebagai bahan bakar kendaraan. Walaupun harga bahan bakar minyak naik, masyarakat akan tetap membelinya, karena bahan bakar minyak sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu, pada sekarang ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai penggunaan bahan bakar minyak jurusan Statistika angkatan 2018 yang memakai kendaraan bermotor dalam kurun waktu seminggu. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa jenis BBM yang digunakan mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2018 yang memakai kendaraan bermotor gunakan? Yang kedua, kenapa mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2018 yang memakai kendaraan bermotor memilih jenis BBM tersebut? Yang ketiga, berapa tarif harga penggunaan BBM per minggu mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2018 yang memakai kendaraan bermotor? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui jenis BBM yang digunakan mahasiswa D3 Statistika angkatan 2018 yang memakai kendaraan bermotor. Yang kedua, untuk mengetahui alasan mahasiswa D3 Statistika angkatan 2018 yang memakai kendaraan bermotor memilih jenis BBM tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui kisaran tarif harga penggunaan BBM per minggu mahasiswa D3 Statistika angkatan 2018 yang memakai kendaraan bermotor. Selanjutnya, cakupan masalah.
Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini lebih memfokuskan pada pengeluaran dan persepsi kualitas terhadap kepuasan penggunaan BBM. Tinjauan pustaka. Yang pertama, bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak adalah sebuah sumber energi yang didapat dari hasil sumber daya alam minyak bumi yang digunakan untuk sumber energi kendaraan. Yang kedua, jenis BBM. Ada 3, yaitu yang pertama Pertalite, yang kedua Premium, yang ketiga Pertamax. Selanjutnya, teknik sampling yang kami gunakan di sini adalah yaitu accidental sampling, di mana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan desain penelitian. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel. Yang keempat, instrumen pengumpulan data, yaitu kuesioner. Yang kelima, instrumen penelitian. Yang keenam, uji validitas dan reliabilitas instrumen. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Populasi dan sampel pada survei kami ini yaitu populasinya mahasiswa jurusan statistik UMP tahun 2018 yang menggunakan motor. Sampelnya 30 responden dengan teknik accidental sampling. Tempat dan penelitian. Pada tanggal 13 April 2020 dilakukan pembuatan kuesioner. Pada tanggal 14 sampai 17 April penyebaran kuesioner. 18 sampai 23 input data menjadi data elektronik. Tanggal 24 uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Tanggal 25 analisis data. Tanggal 29 mengumpulkan laporan. Instrumen penelitian. Yang pertama yaitu membuat kisi-kisi instrumen, di mana variabel penelitian kami ada 3, yaitu Pertamax, Pertalite, dan Premium. Di mana indikator dari Pertamax yaitu alasan, terus tarif, dan Pertalite alasan dan tarif, dan Premium alasan dan tarif. Yang kedua, perhitungan skor. Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala Likert, dan kategori jawaban yang digunakan adalah sebagai berikut. STS yaitu sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju, SS sangat setuju. Dan masing-masingnya memiliki skor yang berbeda, di mana tidak setuju 1, kurang setuju 2, setuju 3, sangat setuju 4. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah teknik analisis data, analisis Desi Brianda. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi software SPSS. Uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas instrumen menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu buka SPSS, inputkan data pada SPSS sesuai dengan kolom pertanyaan di kuesioner, dan buatkan nilai totalnya. Yang kedua, klik Analyze, Correlate, Bivariate, muncul kotak baru dan inputkan semua variabelnya. Lalu klik OK. Selanjutnya, pada pengujian instrumen ini, peneliti ingin mengujikan kepada 30 responden dengan 13 pertanyaan. Hasil dari pengujian validitas dapat dilihat pada slide berikutnya. Berikut adalah output uji validitas. Dapat dilihat di gambar ini bahwa semua pertanyaannya valid. Jadi, uji validitasnya untuk semua pertanyaan sudah valid.
Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen menggunakan SPSS. Yang pertama, pilih menu Analyze, pilih submenu Scale Reliability Analysis. Yang kedua, masukkan skor pernyataan tiap konstruk ke dalam kotak items, kemudian pilih alpha. Yang ketiga, klik statistik dan tampil Windows Reliability Analysis statistik. Bagian deskriptif, for, pilih item, scale if item delete, dan correlation. Kemudian klik continue, setelah itu klik OK. Berikut adalah output reliabilitasnya, yaitu dapat dilihat tabel ini. Nilai point batch alpha-nya yaitu 0,782. Maka kesimpulannya, dari data di atas dapat dikatakan bahwa dengan tingkat reliable cron batch alpha-nya 0,782 itu besar dari 0,60, maka kuesionernya reliable. Selanjutnya, hasil analisis penelitian. Yang pertama, deskripsi responden mahasiswa jurusan statistika. Prodi S1 statistika berjumlah 4 orang, presentasinya 13,34%. Prodi D3 statistika 26 orang, presentasinya 86,67%. Yang kedua, hasil sebaran per item dengan keterangan STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju, SS sangat setuju. Yang ketiga yaitu uji normalitas. Karena jumlah residualnya 0, maka galat berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji autokorelasi. Nilai Durbin-Watsonnya 1,8857, yaitu besar dari min 2 dan kecil dari 2, artinya tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, uji multikoliniaritas. Dapat dilihat di nilai PIV-nya, yaitu kecil dari 10. Nilai PIV-nya kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Yang keenam, uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat di gambar scatter plot ini bahwa data menyebar tanpa membentuk sebuah pola tertentu, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, kesimpulan untuk mengetahui kebaikan model dapat dilihat dari nilai R-square yaitu 37%, artinya sebesar 37% dari seluruh total variasi pengaruh BBM diterangkan oleh regresi, dan masih ada sebesar 63% lagi variasi pengaruh BBM yang tidak dapat diterangkan oleh model yang kita gunakan. Bagian sisanya yang 63% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan oleh model. Selanjutnya, kesimpulan uji F untuk melihat pengaruh keseluruhan variabel. Dapat dilihat nilai F-nya yaitu 0,335, maka dikatakan bahwa terdapat pengaruh antar variabel dependen dan variabel independen dengan derajat bebas 0,05. Baiklah, kesimpulan dari survei kami ini yaitu setelah kami melakukan survei yang berjudul penggunaan BBM mahasiswa jurusan statistika 2018 dalam kurun waktu seminggu untuk mendapatkan data yang diperlukan melakukan analisis data serta menguraikan secara sederhana semua permasalahan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan survei ini, akan memberikan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu yang pertama, dengan nilai R-square 37%, artinya 37% dari seluruh total variasi pengaruh BBM diterangkan oleh regresi dan masih ada
sebesar 63% lagi variasi pengaruh BBM yang tidak dapat diterangkan oleh model yang kita gunakan. Bagian sisanya yang 63% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan oleh model. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis regresi berganda, kami memperoleh model regresi yaitu Y sama dengan 6,937 ditambah 0,506 pertama dikurang 0,537 perkali ditambah 0,314 premium. Berdasarkan model yang diperoleh, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap variabel independen dalam regresi mempengaruhi variabel dependen atau persepsi konsumsi BBM mahasiswa Universitas Negeri Padang jurusan Statistika angkatan 2018 dipengaruhi oleh variabel pertama, pertalit, dan premium. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BBM berpengaruh terhadap uang yang dikeluarkan mahasiswa Universitas Negeri Padang jurusan Statistika angkatan 2018. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.